Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini kita bersama-sama untuk merayakan ibadah Natal 25 Desember 2020. Kiranya Natal tahun ini boleh memberkati kita dan menolong kita dan menginspirasi hidup kita sesuai dengan tema. Boleh kita sama-sama ucapkan ya, supaya kita semakin kuat, semakin mantap menghadapi situasi keadaan. 2, 3. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di dalam hidup. Puji Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pendeta senior kita, Bapak Pendeta Panji dan Ibu Lydia. Dan hari ini akan memberkati kita dan memberikan tausiah untuk kita, supaya kita lebih kuat untuk tetap melihat, bukan karena melihat tapi percaya. Dan karena beliau datangnya cuma 1 tahun sekali, alangkah baiknya dan alangkah indahnya jikalau nanti habis ibadah diajak makan siang. Supaya beliau 1 tahun sekali sudah sekalian ya. Jadi nanti kalau diajak saya juga mau ikut juga nanti mengawali ya. Puji Tuhan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dengan taat menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, supaya kita tetap sehat, jaga jarak, dan jangan banyak ngomong. Masker jangan dilepas, supaya kita boleh saling terhindar dari penularan COVID-19. Tapi tak percaya di tempat ini tidak ada, karena Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kemudian dan juga hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kita. Oleh sebab itu kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami Jemaat Gesja Kota Serang akan beribadah untuk memperingati bahwa Kristus pernah datang menjadi manusia, turun dari surga, datang ke dunia untuk memberi harapan kepada kami. Dan itulah yang kami ingat dan kami renungkan dan kami tanamkan di hati kami, sehingga kami tidak bisa melupakan kehadiran-Mu 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang domba di Bethlehem. Dan juga Tuhan, oleh karena kasih-Mu, bukan hanya sekedar lahir, tetapi Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan terima kasih untuk semua yang pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh mengingat pengorbanan itu. Dan memang kami tidak pernah melihat Kristus ada di dunia ini, tidak pernah dilihat oleh mata kami. Tapi iman kami, karena kami hidup bukan karena melihat tapi percaya akan kebenaran firman-Mu yang telah menceritakan, firman-Mu yang telah memberitahukan kepada kami, dan firman itu berakar di hati kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah momen-momen yang indah ini kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, Tuhan mengurapi dan memberkati. Tak satu pun mereka Tuhan terluput dari berkat Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Tuhan utus dari jauh tempat ini Tuhan, pendeta senior kami, Tuhan memberkati. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih untuk penyertaan kasih-Mu. Dan juga WL, singer, pemusik, semua terlibat di dalam, Tuhan memberkati. Tuhan menolong setiap kami, supaya waktu yang singkat ini Tuhan, kami menyenangkan diri kami, menyenangkan hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya kiranya jauhkan dari setiap kami sakit penyakit, masalah-masalah yang terus membuat sehingga kami Tuhan lemah di hadapan-Mu. Kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini hari yang indah bagi kami, berkesan bagi kami, mengingat kasih Kristus yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
Puji Tuhan, kembali lagi saya ucapkan selamat Natal 2020. Kita percaya kita tetap semangat dan bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari lihat kanan kirimu. Ucapkan selamat Natal. Tidak apa-apa tanpa berjabat tangan juga tidak apa-apa. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa memasuki hari Natal kita dan kita pasti bersyukur. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan seperti kita, dan kita layak memberikan pujian kepada Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat Natal buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang tidak berkesempatan untuk bisa hadir hari ini. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang bekerja hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang kita sembah, Dia penguasa alam semesta. Amin. Melukiskan
Dia mati dan dia bangkit untuk kita. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. kita mau saksikan.
Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita merasa sangat berharu Bapak Ibu yang Natal tahun ini, di mana sebagian besar dari kaum wanita tidak bisa hadir di sini. Saya percaya walaupun mereka tidak hadir di sini, mereka sudah merasakan bagaimana Tuhan baiknya. Mereka masih bisa menampilkan sesuatu yang spesial buat kita, dan kita juga diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita mau berdoa buat setiap teman-teman kita jemaat Tuhan yang belum bisa untuk datang ke tempat ini. Suatu saat kelak kita percaya bahwa semuanya akan berubah dan semuanya akan kembali seperti semula, tetapi dengan sesuatu yang baru. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia, karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat, kita belum melihat di depan sana seperti apa, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Dia Tuhan yang terus memberikan satu kepastian perubahan yang besar buat kita. Saatnya kita akan mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan satu pujian yang mengatakan dasar untuk kita berharap. Dia Bapa yang mengenal kita, Dia Bapa yang peduli kita, Dia Bapa yang tetap memilih kita. Walaupun keadaan kita tidak sempurna, walaupun keadaan kita kadangkala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, tetapi Dia begitu mengasihi kita. Syukur Tuhan.
Ma, mana nih? Belum ada makanan. Astaga, udah malam, belum masak. Bentar dong Pak, Mama lupa. Banyak banget pesanan nasi Mama. Aduh, gimana sih? Capek nih, habis latihan dari gereja. Udah haus, udah lapar. Kenapa tadi Papa nggak beli makanan coba? Kan bisa langsung sekalian. Beli apa kayak nasi goreng kayak aku juga sibuk. Kenapa begini terus Tuhan? Mau sampai kapan mama dan papa berantem terus? Kapan mereka akan sadar kalau mereka hanya harusnya saling mengasihi? Gereja pelayanan, tapi di luar gereja, aku malu Tuhan. Ma, ini kok bajunya belum digosok? Kan baju Papa, gosok sendiri aja lah. Kan mau pelayanan, Ma. Ma, Pa, aku gereja dulu ya. Pakai baju yang ada aja sih, kenapa emang? Ya kan ini yang harus dipakai. Ih, ya udah ini aja deh pokoknya. Terima kasih Pak atas doa hari ini, sangat memberkati. Sama-sama Pak, Tuhan yang memberkati. Saya lihat Bapak dan istri pelayanannya sangat luar biasa, tetap setia Pak. Terima kasih Pak, pasti. Ya udah Pak, saya mau cari istri dulu ya Pak. Baik Pak. Kan aku udah bilang, Ma, tunggu aku di depan gereja. Kok Mama duluan sih? Pak, tadi tuh HP Mama mati. Mama udah bilang juga kok sama Satpam. Emang Satpam nggak bilang sama Papa? Suami Mama tuh satpam atau saya sih? Tungguin di gereja tadi tuh lama, tahu nggak? Tiap hari kerjanya berantem mulu, bilangnya pelayan, tapi sifatnya gak mencerminkan sifat Tuhan. Gereja so baik, di rumah muncul sifat asli. Gue capek tiap hari dengar berantem terus. Kenapa ya Tuhan ngejauh ke rumah? Makanya Tuhan itu nggak ada ya? Halo? Waduh, sorry nih, gue gak bisa ikut, gue lagi sakit. Oh iya, thank you. Halo? Sorry nih, gue lagi nggak bisa ikut, gue lagi ada tugas. Sorry ya. Oh iya. Ma, Papa mau pergi dulu ya ke rumah Pak Usman. Sebentar Pak, Mama minta uang dong buat belanja bulanan. Kalau bukannya udah kemarin udah dikasih minggu kemarin. Ya udah habis dong Pak, kan kebutuhan kita juga banyak. Gak bisa gitu dong, salah sendiri. Pak, Mama tuh pakai bukan buat Mama sendiri, buat kita juga. Pokoknya Papa udah kasih minggu ini. Gak bisa gitu dong, Papa kan kepala keluarga harusnya. Kok pergi dulu ya? Hei, kamu mau kemana? Sam, kok ngapain di sini? Gue lagi gabut aja sih di sini aja. Gue tadi habis nganterin ibu gue ke pasar, terus gue lewat sini, ngeliat lu kemana aja kok jarang ke gereja? Gue lagi males aja sih. Soalnya gereja nggak gereja, keadaan rumah sama aja. Kok gitu sih? Ya, lu pernah nggak sih ngeliat orang yang sering ke gereja, sering pelayanan, tapi di aslinya itu beda banget sama yang di gereja? Ya mungkin ada, emangnya kenapa? Mungkin lu nggak percaya, tapi orang tua gue kayak gitu. Hah? Iya. Heran ya, di gereja mereka sering pelayanan, tapi di rumah nol besar. Mereka sering berantem lah, sering cekcok lah pokoknya. Gue udah sering doa sih sama Tuhan, tapi kayaknya Tuhan nggak pernah jawab doa gue emang. Atau emang Tuhan itu nggak ada ya? Lo pernah nggak sih ucapan Tuhan yang waktu Tuhan bukan waktu kita? Aduh, gue udah males dengar kata itu beribu-ribu kali. Emang kayaknya Tuhan itu nggak ada sih. Gak boleh ngomong gitu tahu. Ya mau gimana lagi, emang nyatanya begitu kan. Bapak di dunia emang bisa ngecewain, tapi Bapak yang di surga nggak bisa ngecewain kita.
Ya habis gimana? Istilahnya bapak gue yang di rumah aja nggak bisa gue percaya, apalagi bapak gue yang di atas gitu tuh. Iya. Jangan gitu dong. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Yang ngasih lo udara gratis, yang ngasih lo keluarga, yang ngasih lo kebutuhan, kalau bukan Tuhan siapa coba? Meskipun dia nggak kelihatan oleh mata manusia, tapi dia masih ngasih lo semua itu. Masalah ini ada karena Tuhan mau lihat kesetiaan lo. Lo masih bisa percaya nggak sama dia? Lo pasti pernah dengar cerita Ayub kan? Walau Ayub adalah orang yang setia sama Tuhan, tapi Tuhan kasih cobaan yang berjibun. Tapi dia masih percaya sama Tuhan, sehingga Tuhan memberikannya lebih banyak 2 kali lipat. Asalkan kuncinya itu percaya. Masalah orang tua lo, jangan khawatir lah. Lo doain aja mereka, atau coba lo omongin pelan-pelan ke mama sama papa lo. Mereka pasti bakal tahu kok. Makasih ya Dar ya. Sama-sama bro. Gak ada lagi tuh yang lo ngomong gak percaya sama Tuhan karena dia gak kelihatan. Semangat ya. Siap. Makasih ya bro. Hati-hati ya. Gue mau pergi lagi. Oke, Ya, hati-hati bro. ya. Ya bro. Gue duluan ya bro. Hati ya. Iya Pak, aku pulang. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Apa yang saudara melihat dari tayangan dari kaum muda itu sebuah ilustrasi yang menghantar kita untuk mengerti kepada kebenaran. Izinkan saya melengkapi dengan sebuah ilustrasi bahwa yang saudara lihat itu bukan sebuah ilusi, tapi sebuah bukti. Saya akan buka sebentar ini ya. Mungkin saya belum mengenal saudara yang bergabung dari Januari 2000 sampai hari ini, sebab kata Pak Junior tadi saya datangnya setahun sekali. Bukan ambil gaji, Bung. Saudara perhatikan wajah saya. Inilah yang saya ingin katakan, bahwa sebuah bukti, bukan sebuah ilusi. Ketika saudara melihat saya, saudara akan mengatakan, ternyata pendeta seniornya itu nggak kalah ganteng dengan pendeta gembala sidangnya. Cuma istri saya aja yang tahu sebenarnya, yang saudara nggak tahu. Baik saudara, mari kita akan melihat pada kebenaran seperti yang telah diberikan oleh panitia Natal menjadi
Tema kita, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidupku. Ini adalah hasil rangkuman dari ayat 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah waktunya untuk kami beritakan kepada dunia bahwa kebenaran-Mu bukanlah sebuah ilusi, tetapi sebuah bukti. Lindungi hamba-Mu, berikan pencerahan kepada hamba-Mu, sertai seluruh jemaat-Mu, buka hati mereka melalui kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Baik saudara, ketika saudara membaca, percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Kata terakhir yang saya ingin garis bawahi, yang selalu digenapi. Yang selalu terjadi dan digenapi di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang saudara deklarasikan, menjadi sesuatu yang saudara akan buktikan bahwa firman Tuhan yang kita percaya, yang kita imani akan selalu digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen istimewa di dalam gabungan rumah kemuliaan, rumah bejana kemuliaan. Bapak saudara dikasih Tuhan, renungan Natal pagi ini dari tema yang diberikan saya akan beri judul, kekristenan adalah sebuah paradoks atau paradoksi kehidupan. Kekristenan, kehidupan saudara sebagai orang Kristen adalah sebuah paradoksi dari kehidupan. Paradok artinya lawan atau kebalikan dari asas atau prinsip atau dasar. Baik saudara, faktanya saudara dan saya masih hidup di dunia yang memiliki asas atau prinsip-prinsip sendiri yang dunia memberikan. Orang Jawa mengenal dengan satu kalimat yang mengatakan, jamane jaman edan. Nek orang edan, ora keduman. Artinya zaman ini zaman gila. Sesuatu yang tidak normal. Sehingga untuk saudara menguasai dunia ini, saudara juga harus berbuat serupa dengan dunia ini, ikut gila. Tetapi kalimat ini dilanjutkan dengan bejo bejane wong sing eling lan waspada. Keberuntungan adalah orang yang ingat dan waspada. Itulah saudara sebagai anak-anak Tuhan. Dunia boleh gila, tetapi saudara nggak harus ikut gila. Sebab ada kebenaran firman Tuhan yang mengelingkan. Yang membuat saudara waspada, jangan sampai jatuh, berjaga-jaga. Hanya firman Tuhan yang memberitahukan kepada saudara, untuk saudara dan saya mengingatkan. Bapak saudara dikasih Tuhan, tuntutan Alkitab atau kebenaran
Hidup secara Kristiani asasnya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah paradoksi yang saya katakan di awal renungan tadi. Kehidupan Kristen adalah satu paradoksi yang berlawanan dengan keberadaan atau prinsip atau dasar daripada kehidupan dunia. Hidup secara Kristen adalah Kristen asasnya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara keluar dari ruangan gereja ini, saudara akan berhadapan dengan fakta kenyataan. Itulah dunia. Itulah yang terjadi dalam ilustrasi anak muda tadi. Ternyata anak-anak Tuhan juga rapat. Rapat dalam tanda kutip, patuh, berkelahi, silang pendapat, bentak-bentakan. Itulah dunia. Itulah dunia di mana hidup dengan persaingan yang luar biasa, egoisme yang luar biasa, keserakahan yang luar biasa, dan ketika hari berikutnya, saudara kembali ke dalam gereja ini, saudara mendapati asas hidup yang berbeda, bahkan bertolak belakang yang diajarkan dengan yang kemarin, yang saudara hadapi. Percaya, beriman. Bahkan seringkali dibungkus dengan kebenaran firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saudara mendengar hamba Tuhan mengatakan, ketika saudara mendengar himbauan-himbauan dari para pengurus gereja, iman adalah dasar daripada semua yang saudara ingin katakan, ingin jalankan dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi bimbang. Itu sebuah ilusi. Itu bukan sesuatu yang nyata. Itu hanya bagaikan fata morgana saja yang terlihat, tetapi padahal sebenarnya tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kehidupan kekristenan hanya sebuah ilusi? Alkitab saudara disebutkan sebagai perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ada banyak janji yang saudara hadapi, yang saudara dengar, yang saudara harapkan. Itulah sebabnya pertanyaan ini muncul. Apakah kekristenan hanya sebuah ilusi? Golongan Markis, golongan komunis menjadikan pendapat bahwa keagamaan adalah sebuah ilusi menjadi satu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan. Yang ada adalah dunia dan inilah dunia. Bapak saudara, fakta akan menjadi fakta. Maksudnya saya ingin katakan bahwa fakta kebenaran, fakta yang saudara sudah declare di hadapan seluruh jemaat, akan menjadi fakta, bukti ketika itu sudah terbukti atau sudah dibuktikan.
Saya berharap saudara dengan urutan-urutan ini saudara mengerti. Ilusi, janji, dan fakta. Inilah benang merahnya. Gereja harus bisa menyajikan sebuah bukti. Gereja harus menghadirkan bukti, bukan hanya sebuah ilusi yang dikemas dalam sebuah janji. Banyak yang kita mengutip kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran, dan itu hanya sebuah janji, dan pada akhirnya itu hanya sebuah ilusi sebab tanpa sebuah bukti. Saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bukti. Dan inilah sebuah tantangan. Ketika panitia mendeklir tema ini, saya yakin Roh Kudus yang memberitahukan. Sebab bukan sesuatu yang mudah untuk saudara mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Karena firman-Mu yang selalu digenapi di dalam hidupku. Ketika saya berkhotbah, ketika saya mengembalakan sidang ini, saya akan menjanjikan sesuatu, tetapi jika itu tidak terbukti, maka saya adalah sebagai seorang ilusioner. Om Panji hanya bisa berbicara tanpa bisa membuktikannya. Pada akhirnya akan banyak orang yang kemudian keluar daripada kelompok atau kumpulan atau keluarga besar kita. Karena di gereja ini tidak ada bukti. Kembali saya mengulang. Hampir 30 tahun yang lalu. Ketika kami harus keluar dari Leko. Dan saya katakan kepada jemaat, kita akan beli. Kita akan punya tempat lagi yang lebih baik, yang lebih strategis, yang lebih memudahkan untuk jemaat datang beribadah dan melayani Tuhan. Faktanya pada waktu itu, nol besar di dalam kas gereja. Faktanya pada waktu itu, kami seringkali harus makan rebusan daun singkong karet sebagai lauknya. Itulah faktanya. Tetapi kalau dunia mengatakan Pak Panji bisa beli lagi gereja, itu ilusi. Pada akhirnya sebuah tantangan saya sampaikan. Masih ada beberapa saksi hidup daripada saksi saya, kesaksian saya. Saya akan beli, tetapi mau saya modalnya dari saudara. Dari malam ini kita kumpulkan kolekte bersama-sama. Seberapa yang ada di dalam nama Yesus, itu akan menjadi modal untuk kita membeli tempat yang baru. Terkumpullah Rp126.000. Di sana ada Pak Surikin, sekeluarga. Di sana ada Pak Sinaga, sekeluarga. Di sana ada Pak Anton, sekeluarga almarhum. Di sana ada Pak Akyong, belum ya, belum. Ada Pak Ridwan, almarhum. Dan beberapa di antaranya saya tidak bisa mengingat satu persatu. Dan pada akhirnya tempat ini terbeli melalui keyakinan. Rp126.000 modalnya, dan itu saudara yang memulai.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan inilah yang saudara dan saya hadapi. Dan sekali lagi, dan mungkin berkali-kali saya akan katakan dan menekankan, buktikan tantangan ini bukan sebuah ilusi, tetapi sebuah fakta. Tantangan adalah sebuah fakta yang harus dihadapi oleh setiap intuisi ataupun pribadi. Sebagai intuisi, gereja menghadapi tantangan melalui sebuah bukti dari Alkitab sebagai kebenaran yang kepada umat diajarkan. Gereja sebagai intuisi harus membuktikan, sanggup memberikan bukti dari tantangan ini bahwa ini bukan sebuah ilusi, tetapi sebuah bukti. Saudara sebagai pribadi harus menjadi saksi sebagai bukti kebenaran dari keyakinan saudara yang saudara simak, saudara resapi, saudara terima dari pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja, khususnya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah janji yang dikenapi. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dunia pada waktu itu mereka mengatakan itu sebuah ilusi. Itu sesuatu yang enggak nyata. Itu hanya sebuah fata morgana. Tetapi ketika Matius 1 ayat 23 membuktikan bahwa lahirlah dari seorang perempuan yang bernama Maria, maka dunia kemudian melihat. Maka dunia kemudian percaya bahwa Allahnya orang Yahudi adalah Allah yang benar. Saudara tidak bisa hanya meyakini bahwa Allah saya benar tanpa orang lain mengetahui, melihat buktinya bahwa keyakinan saudara keyakinan yang benar, keyakinan yang bukan hanya benar tetapi keyakinan yang layak dipercaya dan layak diikuti. Saksi. Menjadi tantangan bagi saudara sebagai pribadi. Menjadi tantangan saudara sebagai jemaat gereja. Bukti bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Yang merupakan paradoksi daripada dunia. Saudara boleh memilah-milah itu duniawi, ini surgawi. Tapi ketika saudara menyebut diri saudara adalah makhluk mau surgawi, tetapi saudara masih hidup dalam duniawi, nol putul kata orang Jawa. Kesaksian saudara akan tawar dan kemudian ditertawakan. Kekristenan bukan karena saudara pakai kalung salib. Kekristenan bukan karena mobil saudara ada banner-banner kekristenan. Tetapi kekristenan adalah gaya hidup. Kekristenan adalah sesuatu yang dilihat dan bahkan yang dirasakan oleh orang-orang sekitar saudara. Mika 5 ayat 1 memberitahukan di mana Yesus lahir. Kota Bethlehem. Bahkan Raja Herodes di mana? Bertanya di mana pada waktu perjanjian baru. Mesias itu kan hadir. Ahli Taurat mengatakan Bethlehem. Seperti yang difirmankan. Bethlehem dinubuatkan.
Bethlehem dijanjikan. Dan pada akhirnya Bethlehem dibuktikan dengan kelahirannya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Fakta keberlangsungan gereja atau keberadaan gereja di seluruh muka bumi ini adalah sebuah bukti. Ketika tantangan itu ada di depan kita, maka kita punya satu fakta bahwa itu bukan sebuah ilusi ketika gereja semakin berkembang, semakin bertambah-tambah. Perintah agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka, baptiskan mereka, dan yang terakhir itulah yang saudara harus melihat dan mengerti. Kenapa gereja terus berkembang? Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Inilah fakta yang sudah menjadi fakta dalam tanda kutip. Bahwa penyertaan Tuhan adalah satu kebenaran. Bahwa kekuasaan Tuhan akan selalu menjadi sesuatu yang nyata. Bukan sebuah janji. Bukan sebuah ilusi, tetapi sebuah fakta. Pada gilirannya setiap orang percaya harus bisa menghadirkan fakta. Kebenaran firman-Nya yang digenapkan dalam kehidupan orang Kristen itu harus dihadirkan sebagai fakta. Tanpa semua itu, maka kekristenan hanya sebuah ilusi yang dikemas dengan atau di dalam janji. Sesuatu yang enggak mudah. Sesuatu yang enggak gampang. Ketika saudara pergi atau mendapati seorang yang belum kenal Tuhan, percayalah nanti Tuhan akan tolong yang miskin jadi kaya. Engkau akan menjadi raja, engkau akan selalu di atas kok, dan seterusnya, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat yang menjadi penopangnya. Tetapi akan menjadi sesuatu yang paradoks ketika mereka beberapa waktu kemudian bertanya, Om Alek, kayaknya hidup saya biasa-biasa aja. Amin. Sesuatu yang saudara harus gumuli. Sesuatu yang saudara harus terus menyimak, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Agar saudara tidak salah janji. Gereja punya tugas untuk memberitakan. Gereja punya tugas untuk mengajar kepada mereka. Gereja punya tugas untuk membawa mereka di dalam sakramen baptisan sebagai satu deklarasi bahwa dia ikut Tuhan. Tapi saudara, yang terakhir adalah kesimpulannya. Bagaimana membuktikan kebenaran tema Natal 2020 di dalam rumah bejana kemuliaan ini bukan hanya sebuah ilusi,
tetapi sebuah bukti. Itu PR yang saudara harus lakukan. Ketika saya tinggalkan tempat ini, teman-teman senior saya marah tapi nggak pernah bilang. Berapa waktu kemudian baru bilang. Hancur itu gereja ditinggal Pak Panji. Acak-acakan tuh gereja ditinggal Pak Panji. Belum waktunya, Bondan masih muda. Dan begini dan begitu. Pada akhirnya mereka berkata, ternyata Pak Panji benar. Beberapa waktu terakhir ini saya melayani, karena saya masih terdaftar sebagai PI Banten. Jadi saya ya istilahnya keluyuran dalam tanda kutip ya. Saya kunjungi gereja-gereja yang apa namanya ya di pelosok yang anggotanya hitungan jari. Lalu mereka bertanya. Lalu mereka ingin tahu siapa Panji. Umur om berapa sekarang? 65. Oh, belum terlalu tua ya. 65 belum terlalu tua. Sebab memang kenyataannya masih masih banyak gereja-gereja yang dikembalakan oleh orang-orang yang lebih tua dari saya. Lalu saya ceritakan, lalu saya saksikan. Itu menjadi satu tugas saudara. Itu menjadi PR saudara. Dan bahkan terakhir ini ketika saya sudah meyakini bahwa Bondan itu layak untuk ditinggal. Ini urusan dia lah. Sebab ketika saya keluar dari tempat ini, lalu terakhir Januari tahun ini ya, masih 2020, ada serah terima penggembalaan. Dan Bondan bilang, saya akan jadi gembala tapi tidak akan seperti papa saya. Silakan. Tapi gantengnya tetap masih kayak papanya. Gereja bukan karena seseorang. Gereja bukan karena nama seseorang. Gereja bukan karena kepandaian, kepiawaian seseorang. Tetapi gereja terjadi dan bertumbuh karena Tuhan katakan, aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Amin. Bertumbuhlah bukan karena Bondan. Berkembanglah saudara bukan karena Bondan. Tetapi karena saudara dituntut oleh kebenaran. Buktikan bahwa kesaksian itu kesaksian yang benar bukan sebuah ilusi. Bagaimanakah membuktikan kebenaran tema Natal ini? Seperti tadi saya katakan, menjadi sebuah bukti. Jadi ini mungkin kalau khotbah itu kan utamanya ya, susunannya itu atau isinya harus menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Apakah keselamatan? Mengapa harus Tuhan Yesus? Lalu bagaimana? Ini sesuatu yang saudara jangan lupakan. Konklusi daripada pelayanan itu harus saudara bisa menyimpulkan dengan bagaimana. Dan bahkan kemudian saudara bersaksi, inilah hasilnya. Saya ingin penolong-penolong di operator munculkan Mazmur pasal 127 ayat yang kedua. Bisa dengan cepat.
Panitia memberi waktu 20 menit. Mudah-mudahan saya tidak semprit ya. Lewat 20 menit disemprit sama Pak Yanus. Atau kalau susah saya bacakan. Bisa? Nggak bisa? Oke. Mazmur 127 ayat yang kedua, dan saya akan mulai dengan ayat yang pertama, demikian kata firman Tuhan. Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, ini huruf besar, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi berkat bagi orang Kristen itu ya sesuatu yang paradoks, yang lawan dari fakta atau dasar. Saudara kalau mau berhasil mendapatkan sesuatu, orang Tionghoa bilang jangan sampai kalah sama matahari atau ayam berkokok itu, jangan kalah. Itu dunia ajarkan, tetapi Tuhan ajarkan. Kita diberi pada waktu kita tidur. Artinya berkat itu tidak harus kita upayakan sedemikian rupa, tetapi hanya yang dikatakan firman Tuhan. Sebab Ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Hanya kepada orang yang dicintainya. Sudahkah saudara menempatkan diri sebagai orang yang dicintai Tuhan? Sudahkah saudara sebagai hamba menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang dicintai Tuhan? Atau sebaliknya saudara menjadi orang Kristen, anggota jemaat atau hamba Tuhan yang justru mempermalukan Tuhan. Dosa menjadi penghalang yang pekat daripada berkat. Berkat disediakan bagi orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya adalah orang-orang yang melakukan kehendak dan kebenarannya. Ini akan menjadi satu ilusi. Kalau saudara tidak pernah mampu menghadirkan hidup saudara dengan bukti. Saya tidak tahu, gereja sudah membuat program? Belum. Biasanya kalau membuat program itu muluk-muluk. Target 200 Ketika tahun depan hanya 50 atau 70, belum kehendak Tuhan, ya ora. Sebab jangan target-targetan yang begitu, tapi targetnya itu adalah kebenaran yang minggu lalu diajarkan oleh istri saya, dibaca, didengar, dan dilakukan 3M. Membaca, mendengar, melakukan. Membaca, mendengar, melakukan. Wis aja sing liya-liya diajarke. Pokoknya yang diajarkan adalah surga, neraka, itu saja sudah. Artinya intinya ya, bukan lalu yang lain nggak perlu diajarkan teologi. Saya jarang di Jawa ini mendengar keluarga-keluarga yang kalau anaknya bersalah ditegur dengan Alkitab ya. Berdosa ngana. Itu kalau di Manado istilahnya itu. Siapapun yang lebih dewasa, apalagi orang tua itu. So berdosa ngana, bertobat, masuk neraka. Enggak ada bilang berdosa ngana, miskin ngana, enggak ada. Yang enggak bertobat kaya banyak. Tetapi yang bertobat hidup benar, masuk surga, itulah yang kita harapkan. Jadi sekali lagi Mazmur memberitahukan, sebab Ia memberikannya kepada orang yang dicintainya.
1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perintah yang kekal. Dari mulai Mazmur sampai kepada Paulus bilang yang dikasihinya. Yang dikasihinya. Yang mendapat itu yang dikasihinya. Saya sering kali ikut dalam acara-acara mungkin pelayatan atau lain-lain, orang-orang saudara kita Katolik itu doa dan banyak sekali saya mendengar Tuhan Yesus kasihanilah kami. Tuhan Yesus kasihanilah kami. Kasih Tuhan akan turun, menaungi saudara, melingkupi saudara apabila saudara mau dan nurut kepada kebenarannya. Kasih adalah syarat untuk menerima pemberian Tuhan. Dan sekaligus untuk membuktikan tema Natal bukan sekedar retorika dan ilusi, tetapi sebuah bukti. Kasih. Kelahiran Tuhan Yesus dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Keberadaan saudara menjadi orang-orang yang mendapatkan hak warisan kehidupan kekal adalah orang yang dikasihi Allah. Mari saya akan mengajak kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat 19 dan ayat 20. Saya suka kita lebih ini lagi. Berdiri dan kita, saudara yang bawa Alkitab, maupun Alkitab elektrik, katanya gitu ya, handphone saudara. Mari berdiri dan buka 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 19 dan ayat yang ke-20 sebagai penutup akhir daripada renungan pada pagi hari ini. Kita akan mulai 1, 2, 3. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan oleh Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Amin. Silakan kembali saudara. Satu deklarasi yang luar biasa menurut saya di dalam 2 Korintus ini oleh Paulus bahwa ini mengenai akan datang atau tidak gitu kan. Ya tidak gitu kan. Lalu Paulus memakai ini sebagai satu deklarasi. Yesus itu enggak ada tidak. Tidak ada ya dan tidak. Yang ada adalah ya. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, inilah satu janji. Inilah satu bukti bahwa keberhasilan itu hanya karena saudara ikut kepada firman-Nya Tuhan Yesus. Sebab di dalam Yesus dikatakan tidak ada ya dan tidak, tetapi yang ada adalah ya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur hamba-Mu diberi kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan kebenaran-Mu.
Bersyukur kepada seluruh jemaat-Mu yang terus berjaga-jaga dan mendengarkan kebenaran-Mu. Bersyukur karena Roh Kudus Engkau mendengar kerinduan kami. Rumah bejana kemuliaan untuk bertumbuh dan memberi bukti, bukan hanya sebuah ilusi. Nyatakan kasih-Mu pada seluruh jemaat-Mu, pengerja, hamba-hamba Tuhan dan gembala, dan seluruh keluarga mereka. Agar mereka keluar dari tempat ini, saat ini, terus membawa kebenaran. Percaya bukan karena melihat, tetapi karena, bukan karena melihat, tetapi karena bukti bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada kelemahan yang berpadu dengan kesulitan. Ada masa sulit dengan pandemi COVID-19. Ada masa sulit dengan maraknya PHK. Ada masa sulit di mana pedagang mereka mengatakan omsetnya turun dengan luar biasa drastis. Tetapi di dalam Yesus ada ya dan amin. Lindungi mereka, sertai mereka. Roh Kudus akan melingkupi, membungkus, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta senior kita, Bapak Pendeta Panji yang sudah memberkati kita. Kita percaya kita semua diberkati, amin. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup kita. Firman Tuhanlah alasan kenapa kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam satu acara penyalaan lilin. Bapak Ibu mohon maaf kalau saat ini kami panitia tidak membagikan mungkin lilin-lilin kecil ya. Tapi nanti waktu hamba Tuhan di depan menyalakan lilin, kita akan sambil bernyanyi. Saya minta yang membawa handphone bisa memakai handphone dan menyalakan senternya ya untuk sebagai gantinya ya. Kita akan menyalakan lilin kita pada saat nanti setelah hamba-hamba Tuhan sudah menyalakan lilin di depan. Lilin yang ada di depan. Nanti saya mengundang Bapak Pendeta Panji Suyatno untuk menyalakan lilin utama yang ada di depan. Maju ke depan. Bisa menyalakan lilin utama, Bapak.
Saya mengundang Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Bondan Suyatno untuk bisa menyalakan lilin yang kedua. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Ketua Panitia Natal, Bapak Yanus Triantono untuk maju ke depan menyalakan lilin yang ketiga. Saya mengundang Bapak Joner untuk maju ke depan menyalakan lilin yang keempat. Saya mengundang Bapak Pendeta Alek Tambunan untuk maju ke depan menyalakan lilin yang kelima. Jemaat Tuhan bisa menyalakan lampu pada HP-nya dan saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bapak Ibu, bahwa Natal adalah sesuatu yang istimewa, di mana kita memperingati seorang bayi yang lahir, bukan bayi yang biasa, tetapi bayi yang dari surga, yang diberikan Tuhan karena kasih-Nya kepada manusia. Biarlah Natal ini, walaupun tidak sama dengan Natal-Natal yang pernah kita lewati, tetapi kita percaya bahwa hari ini Yesus, kasih-Nya sudah lahir dalam hati kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap. Apapun yang di luar sana tidak mempengaruhi iman dan percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lampu bisa dinyalakan kembali. Hamba-hamba Tuhan bisa persilahkan untuk kembali. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian firman Tuhan.
Izinkan saya menyampaikan kata sambutan selaku Ketua Panitia Natal ya. Puji dan syukur kita semua panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan Natal dengan baik, lancar juga. Terus patut kita syukuri bahwa kita hidup dalam kondisi sehat semuanya, itu sudah bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Karena saat ini sedang pandemik ya. Tema Natal tahun ini adalah percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidupku. Kata percaya di sini adalah kita harus yakin untuk menempuh tahun 2021. Dan kita percaya bahwa iman, pengharapan dan kasih, dan tentunya dengan percaya dan yakin kita dapat melewati tahun ini dengan cukup baik, melaksanakan Natal 2020 dengan baik, dan kita melangkah persiapkan diri kita semua untuk menaruh iman dan percaya kita di tahun 2021. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah menyumbangkan tenaga, pikiran, terutama kepada panitia Natal yang sudah berjernih rela, karena kita tahu nggak mudah dan nggak gampang kita bisa melakukan semua ini. Dan yang kedua kepada donatur-donatur, hamba-hamba Tuhan, dan terlebih buat jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangannya cuma sedikit. Dan kita yakin dan percaya bahwa kita mampu melewati semua ini bukan karena kehebatan kita dan kekuatan kita. Amin. Akhir kata saya ucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Saya pribadi pagi ini sangat terberkati dengan firman Tuhan. Izinkan Om saya mengamenkan firman Tuhan pagi ini, sedikit mengamenkan, bukan untuk menambahi. Dengan kata paradoks atau paradoksi. Kami hamba Tuhan di sini perlu menekankan kepada jemaat bahwa firman Tuhan pagi ini betul-betul itu sebuah paradoksi. Percaya bukan karena melihat. Ini bisa diterima hanya dengan perkara yang rohani, yang disebut dengan hal-hal yang supranatural. Tidak bisa diterima dengan rasio, tidak bisa diterima dengan logika. Dihubungkan dengan situasi pandemi 19 saat ini, Bapak Ibu banyak yang menjadi pengusaha, banyak yang berdagang dan yang lain. Secara logika semua menurun. Amin. Tapi ketika kita berangkat seperti tema tahun ini yang sudah dikotbahkan oleh hamba Tuhan senior kita, paradoksi memang ada dari pandangan atau perspektif manusia. Tetapi ketika kita berangkat dari kebenaran firman Tuhan, hal supernatural itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu bisa terjadi. Beberapa bukti, beberapa contoh, beberapa kejadian. Justru di tengah pandemi ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Paradoksi boleh untuk kebenaran firman Tuhan, tapi bagi orang percaya adalah sebuah kebenaran yang nyata, bukan ilusi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang tahun tema firman Tuhan yang sampaikan kepada kita, dan inilah klimaks tahun ini. Mungkin tahun depan Januari 2021 akan berganti tema yang ada. Tapi ingatlah, tahun ini percaya bukan karena melihat. Amin. Beberapa kali juga disampaikan hamba Tuhan dari mimbar di tempat ini, hidup kita ini adalah anugerah. Amin. Karena anugerah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk memberikan aplaus
kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita karena kita ada di penghujung tahun ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita bersyukur ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Secara manusia takut, saya pribadi sangat takut yang namanya pandemi Covid ini. Tapi Tuhan tolong sampai saat ini saya dan Bapak Ibu ada. Ini kurang lebih ada 50 setengah yang datang. Puji Tuhan. Amin. Kami berpikir ada yang datang apa tidak, atau mungkin akan keluar sampai lewat belakang, tapi buktinya semua bangku terisi dan tidak ada satupun yang artinya mengganggu, berjalan semua dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman kita pada hari ini atau pengumuman sepekan, seperti biasa kita melanjutkan ibadah untuk hari Minggu, ibadah pagi jam 7 sampai jam 9, ibadah kedua ibadah sore jam 5 sampai jam 7. Oh, jam 9 ya? Jam 9 pagi ya? Saya pikir zaman dulu. Ya, jam 9 sampai jam 11 ibadah pertama, ibadah kedua jam 5 sampai jam 7 malam. Tidak ada sekolah minggu ya? Zoom, sekolah minggu tetap Zoom. Dan itu saja pengumuman kita sepekan. Mungkin untuk pengumuman penutupan tahun nanti di hari Minggu bisa diumumkan oleh Gembala. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah Natal kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan kita akan masuk dalam doa siapa sebentar. Kita akan berdoa bersama-sama untuk keadaan jemaat kita dan juga untuk bangsa ini. Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Kita berdoa dengan iman supaya di tahun 2021 kita terbebas dari kehidupan new normal yang sedang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19 berakhir di tahun 2021. Haleluya. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami menyatukan iman kami di hadapan Tuhan. Pertama-tama kami Tuhan berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang datang pagi ini. Kami berdoa di tiap-tiap keluarga supaya mengalami damai Natal, mengalami sukacita Natal di tengah-tengah keluarga, tiap-tiap keluarga di dalam jemaat-Mu pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari segala wabah sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari segala gangguan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, bersama kemuliaan Tuhan, mengalami damai sukacita Natal itu Tuhan sampai di penghujung tahun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan kepada pemimpin kami Pak Jokowi dengan jajarannya dalam nama Yesus, supaya Tuhan lebih baik terus menerus Tuhan memimpin bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan vaksinasi Tuhan akan berlangsung Tuhan bulan-bulan ini Tuhan dan secepatnya, supaya masyarakat kami Tuhan, bangsa ini betul-betul terbebas dari pandemi COVID-19. Dan doa kami Tuhan, dengan hadirat-Mu, dengan kehadiran-Mu, Engkau sanggup Tuhan memberikan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini dengan melenyapkan Tuhan pandemi COVID-19 dari tengah-tengah bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Doa kami pagi ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, di penghujung ibadah Natal pada hari ini, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, menolong kami Tuhan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebelum kita pulang dari tempat ini, kami siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama naikkan pujian yang jadi tema 1 tahun ini. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian.
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dari awal. Katakan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya bukan karena melihat, Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu sama-sama dengan iman. tiada pernah berubah. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena Mari naikkan tangan semua hari ini. Biarlah ini jadi doa kita hari ini. Sungguh melihat firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. bukan karena melihat, namun Mari angkatkan bersama-sama. tiada pernah Bahkan percaya bukan karena melihat, Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita untuk terima berkat Tuhan bersama-sama hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.